Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Malam ini saya akan menjelaskan tentang 5 hal yang dipandang saja sudah berpahala. Berapa, Bu? 5 hal ketika dilihat saja sudah berpahala. Malam ini saya kupas. Mudah-mudahan Bapak duduknya kuat, Ibu duduknya kuat, telinganya juga kuat, matanya juga kuat. Kalau enggak kuat, melambaikan tangan. Ya, nanti saya turun. 5 hal ketika dilihat saja sudah berpahala. Apa itu yang 5 hal? 1, melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah itu sudah berpahala itu. Setiap malam Allah itu menurunkan barokah, menurunkan rahmat sebanyak 120 rahmat. Berapa, Pak? Ibu paling ujung berapa, Bu? 120 rahmat. Yang 120 itu dibagi 3. Pertama, 60 rahmat diberikan pada orang yang tawaf. Kalau tawaf mengelilingi apa, Bu? Mengelilingi Ka'bah. Makanya ada keterangan kalau orang sudah nyampe Mekah, sudah pernah mengelilingi Ka'bah, hidup balik ke negaranya akan diberikan materi oleh Allah. Artinya bakal kaya hidup di dunia. Ada enggak haji yang miskin? Ada enggak orang yang pernah umroh terus melarat? Tidak ada, Ibu. Kalau orang pernah ke Mekah, pernah tawaf, mengelilingi Ka'bah, pulang ke negaranya, Allah cukupkan materinya. Makanya saya doakan mudah-mudahan yang belum berangkat diizinkan oleh Allah berangkat ke tanah suci Mekah, minimal umroh. Amin Allahumma. Kau Ibu saya doain nggak amin, Bu? Ayeuna mahal, Ibu, 35 juta itu. 35 juta ayeuna cuman 21 hari, enak, Bu, lama. Tapi dikerem dulu. Ya. Kalau Allah izinkan berangkat. Mudah-mudahan kita bisa berangkat, ya, Bu, ya. Ya. Jadi 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf. 40 rahmat diberikan pada orang yang sholat di depan Ka'bah. Orang yang sholat di depan Ka'bah Allah berikan rahmat 40. Tinggal berapa, Bu? Tinggal 20 bagi orang yang melihat Melihat Ka'bah diberikan 20 rahmat. Ustaz, boleh nggak aku lihatnya di YouTube? Boleh nggak? Pernah Ibu lihat Ka'bah di YouTube? Berarti dapat 20 rahmat. Enak. Boleh nggak kalau lagi jamaah di Masjidil Haram terus Bapak Ibu ikut jamaah? Boleh tuh? Nggak bisa. Jadi bagi mereka yang
hadir. Makanya di surga itu nanti ada beberapa benda dunia yang dijadikan museum di surga. Benda dunia dijadikan museum. Di antaranya adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah ini akan dijadikan museum. Waktu penjemputan Ka'bah nanti pada menjelang hari kiamat, setelah hari kiamat, itu Ka'bah itu tidak langsung berangkat, Pak Ibu. Apa kata Ka'bah? Malaikat, aku mau diantar ke surga, tapi aku mampir dulu ke mahsyar. Aku ingin melihat orang-orang yang dikumpulkan di mahsyar. Boleh? Kata malaikat, aku nggak bisa, aku harus izin dulu sama Allah. Jibril izin sama Allah. Apa kata Allah? Silakan. Akhirnya Ka'bah berangkat, mampir dulu ke mahsyar. Mampir ke mahsyar. Ngapain ke mahsyar? Ka'bah bilang sama malaikat Jibril, Jibril, tolong panggil orang yang pernah tawaf. Lah, aku nggak hafal siapa yang pernah tawaf. Cabut Hajar Aswad, cetak itu. Hajar Aswad di situ mencetak orang yang pernah mengelilingi aku, kata Ka'bah. Tuh, jadi Hajar Aswad itu, Pak, mencetak. Dikeluarkan Hajar Aswad, dicetak keluar foto-fotonya orang yang dulu pernah mengelilingi Ka'bah. Ada yang terlihat jelas, ada yang terlihat bayang-bayang, ada yang kelihatannya kakinya doang, ada juga yang utuh, tergantung keikhlasan ketika berangkat ke Mekah. Jadi fotonya dibagikan, ya foto saya, ya saha. Wah, ini saya ini, kumpul. Ya kaki-kakinya saya. Susah kalau kaki, Pak. Ya. Setelah dikumpulkan, baris di belakang Ka'bah. Baris di belakang Ka'bah. Semua orang yang pernah tawaf baris di belakang Ka'bah. Terus kata malaikat Jibril, ayo berangkat. Apa kata Ka'bah? Yang sudah berbaris di belakang saya suruh baca talbiyah untuk mengenang saya waktu di dunia. Nah, itu. Jadi baca talbiyah. Berangkat menuju surganya Allah, dikawal. Dikawal apa digiring? Kalau di belakang dikawal apa digiring? Kalau presiden lewat, dikawal apa digiring? Dikawal, Ibu. Kalau embe, dikawal apa digiring? Nah, itu beda. Dikawal, Ibu. Mudah-mudahan kita ada di sana. Amin. Ustadz, saya kan nggak punya duitnya untuk ke Mekah. Apa saya bisa baris di belakangnya? Bisa. Orang yang aktif di masjidnya Allah. Karena Baitullah itu nama lainnya adalah masjid. Mungkin paling belakang. Seperti tadi dibilang sama Pak Lurah. Apa kata Pak Lurah tadi? Saya mah di empernya juga mau. Nanti lama-lama juga dicutik ke dalam. Begitu kan, Bu ya? Nah, mudah-mudahan aktif di Masjid Al-Ula, Pak. Apalagi nih gapurannya sudah bagus ya. Ibu yang rajin, syukur-syukur ikut pengajian subuh. Ngadain pengajian subuh tuh gampang-gampang susah, Ibu, Bapak. Alhamdulillah di Al-Ula tuh banyak ya. Mudah-mudahan barokah. Amin. Jadi yang pertama yang dilihat saja mendapat pahala apa, Ibu? Ka'bah. Ka'bah yang pertama kali. Yang kedua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpahala, ngelihatnya saja.
Coba ibu perhatikan, bapak, ibu. Kedengaran nggak suara saya di belakang, Bu? Kedengeran. Nabi Muhammad itu nabi yang ranking 1, ibu. Ranking 1. Itu nabinya siapa? Ibu, bapak pernah dengar nggak? Ada bocoran bahwa kita tuh katanya akan dikembalikan ke surga karena kita tuh aslinya orang surga. Cuman surga itu bagus apa buruk tempatnya, Pak? Surga tuh tempat yang bagus. Jadi nanti yang bisa masuk ke surga orang-orang yang bagus. Kalau yang jelek bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Kayak ibu punya kulkas. Ibu punya kulkas di rumah. Nggak jawab. Punya. Boleh nggak kulkasnya dimasuki sampah? Yang keras jawabnya. Boleh, orang kulkas sendiri. Kulkasnya sendiri boleh dimasukin sampah juga. Cuman pertanyaannya pantas tidak? Tidak kan? Nah, surga itu tempat yang bagus, tempat yang indah. Jadi boleh nggak dimasuki orang yang buruk? Tuh, makanya Allah kirim para nabi. Allah kirim para nabi di dunia itu 124.000. Maksudnya apa? Untuk membimbing manusia agar menjadi baik, layak masuk surga. Nah, kebetulan kita itu dapat ketua rombongannya tuh Nabi Muhammad. Itu, Pak. Apa tugas Nabi Muhammad? Tugas Nabi Muhammad itu berbuat baik kepada orang yang baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Apa tugasnya, Bu? Iya, itu tugasnya Nabi Muhammad. Berbuat baik kepada orang yang baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Bisa nggak begitu, Ibu? Kadang-kadang kita tuh bisa baik sama orang karena dia baik sama kita. Tapi bisa nggak kita baik sama orang, orang itu jahat sama kita? Bisa nggak? Bisa nggak? Sesulit apapun kalau ada contohnya menjadi mudah. Segampang apapun kalau tidak ada contohnya menjadi susah. Nah, sekarang dikasih contoh oleh Allah. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Beliau mampu berbuat baik kepada orang yang baik dan mampu berbuat tidak baik. Mampu berbuat baik kepada yang tidak baik. Udah ngantuk belum, Bu? Kok kayak ngantuk? Sedih. Coba Ustaz buktikan bahwa Nabi Muhammad itu baik pada umatnya. Nah, Ibu Bapak perhatikan. Ketika Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu terjadinya sesudah hari kiamat. Pada hari kiamat seluruh makhluk itu hancur. Maka masuklah ke sebuah suasana yang disebut Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, hari berbangkit. Siapa yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah? Pertama adalah malaikat itu. Para malaikat dibangkitkan semua oleh Allah. Diberi tugas sesuai dengan jobnya masing-masing. Kemudian Allah membangunkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jibril,
Mikail, kau datangi surga, kau ambil buruk, turun ke dunia, cari makam kekasihku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung berangkat ibu. Siapa tuh yang ditugaskan bu? Malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Langsung berangkat. Ambil buruk, turun ke dunia. Begitu turun ke dunia, bingung. Kata malaikat Mikail, Jibril, emang kamu tahu di mana makam Rasulullah? Aku juga nggak tahu. Terus kumaha ieu? Ayo kita minta petunjuk ke Allah. Akhirnya sujud dua malaikat itu ibu. Sujud minta petunjuk di mana makamnya Rasulullah. Maka terbukalah makam Rasulullah. Begitu dibangunkan Rasulullah, Muhammad, bangun Muhammad. Sambil kicep-kicep pak, kayak bapak ibu bangun tidur, sambil garuk-garuk gitu. Apa yang keluar dari mulutnya beliau? Ayu yaumin hadza ya Jibril. Ini hari apa wahai Jibril? Apa jawabnya Jibril? Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Hari ini adalah hari janjinya Allah. Hari kiamat ya Rasulullah. Terus Nabi bertanya kembali, aina ummati? Aina ummati ya Jibril? Pertama kali yang ditanyakan kita, mana umatku? Kata Jibril, Muhammad, nggak usah tanya umat, aku juga nggak tahu bagaimana nasib umatku. Yang penting saya diperintah oleh Allah untuk menjemputmu masuk ke surganya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad ya udah tuh OTW pak. OTW naon tuh? OTW berangkat masuk surganya Allah. Nabi Muhammad masuk surganya Allah tuh tengok sepi. Tidak ada orang, hanya sendirian. Maka Allah bertanya, Muhammad, sepertinya engkau kurang berbahagia. Bahagia ya Allah, saya senang di surga. Apa fasilitasnya kurang? Enggak ya Allah, cukup. Terus kenapa sepertinya bingung, seperti tidak suka masuk surga? Izinkan aku ya Allah, aku ingin menemui umatku. Bagaimana nasib umatku? Akhirnya diizinkan. Nabi Muhammad keluar dari surga untuk mencari kita itu. Subhanallah. Akhirnya Allah membangunkan seluruh umat dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman kita, dibangunkan semua. Tiba-tiba ada di mahsyar. Mahsyar itu sejengkal ibu mataharinya. Semua orang kepanasan. Tidak ada yang jual aqua lagi. Kalau bapak ibu bawa duit pun nggak berguna karena tidak ada yang jual aqua. Maka Allah mengatakan inna a'toinakal kautsar. Allah sediakan satu telaga yang namanya telaga Kautsar. Siapa yang pernah meminum telaga Kautsar satu gelas, maka selamanya tidak akan terjadi haus. Kata Nabi, ada satu orang yang tidak bisa menyentuh gelasnya. Gelasnya aja tidak bisa menyentuh, apalagi mengambil airnya. Siapa itu? Orang yang ketika saudaranya datang minta maaf, dia tidak menemui. Ayat tadi dia.
yang bertengkar dengan saudaranya, terus saudaranya datang mau minta maaf, dia tidak keluar dari kamarnya. Dia yang tidak bakal dapat meminum air Telaga Kautsar. Ya, mudah-mudahan di sini akur semua ya Bu ya, Bapak. Akur semua. Masih kuat nggak Pak? Ibu masih kuat? Masih. Jadi yang sudah bisa meminum Telaga Kautsar tidak akan terjadi haus. Tapi Bapak Ibu, semua orang panik mau minta pertolongan kepada siapa yang bisa memberikan pertolongan. Akhirnya orang itu semuanya mencari Nabi. Yang pertama kali dicari adalah Nabi Adam alaihissalam. Kudu gitu Pak. Kalau di sini mungkin orang Cicadas, kudu tuh nyari Nabi Adam. Begitu ketemu dengan Nabi Adam, apa jawab Nabi Adam? Aku tidak bisa menolong kalian. Aku dulu punya dosa, pernah memakan buah khuldi. Saya mau cerita, dengerin Pak Ibu. Ada satu cerita, tapi ini cerita Israiliyat. Cerita apa Bu? Kalau cerita Israiliyat itu ceritanya orang Arab dulu. Kalau di Indonesia itu seperti cerita Malin Kundang. Malin Kundang, apa itu Pak? Ibu pernah dengar Malin Kundang? Nah, anak durhaka itu sebetulnya ada apa tidak? Tangkuban Perahu. Tahu Tangkuban Perahu? Itu perahu yang nangkup gitunya. Nah, ada nggak ceritanya? Siapa laki-laki dan siapa perempuannya? Siapa Bu? Dayang Sumbi. Laki-lakinya Sangkuriang. Anaknya ya itu pada apal semua. Iya. Iya, perahunya diapain? Ditendang. Itu bener nggak? Ya, itu namanya legenda, cerita orang Indonesia, cerita rakyat. Nah, di Arab pun punya cerita, namanya cerita Israiliyat. Nabi pernah membenarkan dan ada juga yang disalahkan. Begitu juga dengan cerita Nabi Adam. Jadi sewaktu Nabi Adam itu naik mau ngambil buah khuldi, makanya Quran nyebutnya syajaratul khuldi. Yang disebut syajarah itu pohon, yang disebut pohon itu bisa dinaikin. Ngerti? Beda sama nabat. Kalau nabat itu tumbuhan, kacang panjang. Ibu kalau metik kacang panjang naik apa langsung petik? Kalau buah khuldi itu pohon, sehingga kalau pengen ngambil buah khuldi harus naik, ya. Nah, Nabi Adam tuh naik, padahal dilarang sama Allah, jangan deketin pohon itu. Tapi karena dirayu oleh istrinya sehingga naik Pak, diambil dua. Pertama ambil berapa Bu? Dua, dijatuhin, takluk dua, gitu. Terus getahnya itu notos ke kepala, jadilah men. Makanya ibu-ibu yang men, bapak-bapak tidak, karena Nabi Adamnya masih di atas. So kalau Nabi Adamnya juga di bawah, nah ya bapak-bapak juga ikut men, gitu. Makanya bersyukur Pak, ya Bu ya. Ibu kayak nggak percaya itu. Jadi Nabi Adam masih di atas, Ibu Hawa langsung dimakan Bu buah khuldinya. Nabi Adam pun ngambil satu, masih di atas,
langsung pengen dimakan. Begitu dua-duanya memakan, ingat bahwa ini pohon yang dilarang. Akhirnya Nabi Adam nyangkut di sini. Tuh, makanya bapak-bapak pasti di sini ada. Ya Pak ya. Tuh, kalau Ibu Hawa nyangkutnya di sini, di dada. Tuh, makanya di dada ada tuh dua. Ya. Untung di dada, Bu. Coba kalau di dengkul. Ini apa? Dengkul ya? Sundana naon ya? Hah? Tuur. Cok, Ibu kalau dituur, anak Ibu mau mimi, tah gitu. Ya, untung di sini. Tuh, Ibu. Itu namanya cerita Israiliyat. Ya. Kebenarannya wallahu a'lam, tapi yang jelas buktina ayah. Laki-laki di dia, betul nggak Pak? Ibu kalau nggak percaya nanti pulang ke rumah, kalau bapaknya tidur diliatin ayat gitu. Ya, itu. Bapak juga kalau nggak percaya monggo nanti kalau ibunya tidur itu. Percaya tuh Pak? Percaya. Ya percaya, orang udah pernah lihat. Ya. Paham ya? Apa kata Nabi Adam? Aku nggak bisa bantu karena aku punya salah memakan buah khuldi. Coba datang ke Nabi Nuh. Geruduk lagi Pak. Orang Cicadas datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh, bisa nggak nolong saya? Apa jawab Nabi Nuh? Nggak bisa. Saya punya anak satu, Kanan, durhaka. Bagaimana saya bisa menolong kalian? Gitu Pak. Tuh. Terus kemana? Coba ke Nabi Ibrahim. Geruduk lagi Pak. Orang Cicadas datang ke Nabi Ibrahim. Dari jauh Nabi Ibrahim sudah melambaikan tangan. Aku nggak sanggup, nggak sanggup. Coba ke Nabi Isa. Akhirnya balik lagi Pak, nyari Nabi Isa. Ketemu Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Aku juga nggak bisa nolong. Karena saya itu, kata Nabi Isa, saya itu punya sifat buruk. Padahal Nabi Isa masuk ulul azmi Pak. Termasuk Nabi yang paling sabar. Nabi yang paling sabar ada berapa? 5 ya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nabi Isa termasuk Nabi yang paling sabar. Tapi ketika didatangi oleh rombongan, dia jawab, aku nggak bisa karena aku punya sifat buruk. Apa sifat buruk Nabi Isa? Saya mampu mendoakan orang mati. Saya mampu menghidupkan orang menjadi hidup. Mampu mendoakan orang hidup menjadi mati. Mampu mendoakan orang mati menjadi hidup. Itu Nabi Isa Pak. Nabi Isa itu paling benci kepada istri yang pembohong. Bu, apa Bu? Nabi Isa itu paling benci sama istri yang pembohong. Makanya Nabi Isa belum nikah. Ibu mau dengerin nggak? Jadi Nabi Isa paling benci sama istri yang suka. Kalau ada istri yang bohong, Nabi Isa itu selalu mendoakan mati. Mendoakan apa Bu? Kenapa didoakan mati? Percuma umurnya panjang kalau banyak dosanya. Mendingan dimatikan. Karena istri itu akan memberikan generasi pembohong kalau ibunya pembohong. Makanya Nabi Isa tuh paling sebel kalau ada istri pembohong. Ini ayat tuh. Waduh. Ibu dengerin.
Di zaman Nabi Isa ada seorang perempuan cantik jelita, tapi nikah dengan laki-laki yang jelek, yang buruk rupa. Ya. Laki-lakinya buruk rupa, istrinya cantik jelita, seimbang tebu. Seimbang te. Seimbang. Allah itu kalau jodohin orang itu pasti seimbang, Pak. Pasti seimbang. Kitanya aja yang matanya nggak kuat ngelihatnya. Ada pengantin perempuannya kurus kecil, suaminya gede tinggi gemuk. Itu pagi-pagi teh ibu merhatiin mati tehnya, kira-kira mati tehnya, ya, gitu. Pagi-pagi masih hidup, Pak, belanja ke pasar, astagfirullah masih hidup. Nah itu Allah tuh hebat, Pak. Jodoh-jodohin orang itu pasti pas. Cuman kitanya yang nggak kuat ya Bu ya. Kadang-kadang ibu-ibu sana tapi bukan ibu-ibu sini. Itu kalau undangan sambil ngambil makan itu ngomongin pengantin, ayat tadi diinuk itu. Astagfirullah. Berarti bibitnya di dia. Ngomongin pengantin itu perempuannya merem kali ya, kok mau gitu. Itu sambil ngomongin pengantin. Tapi di situ ya Bu ya, ibu-ibu sini mah insya Allah akhirnya jadi omongan orang. Istrinya cantik, lakinya jelek, jadi omongan orang, Pak. Tiba-tiba ada penunggang kuda. Zaman dulu, Pak ya, orang yang naik kuda tuh kaya. Kalau sekarang mobilnya mungkin Pajero ya. Ganteng orangnya, kudanya bagus, kaya raya. Lewat di desanya ibu tadi. Ketemu. Saling cinta. Pemuda tadi yang naik kuda ngelihat istrinya orang tadi tertarik, dan istri yang tadi pun tertarik, maka datanglah cinta terlarang. Tapi karena cinta maksa, Pak, dibawa lari itu perempuannya itu, naik kuda. Kalau naik kuda yang bonceng di depan apa di belakang? Hah? Depan ya. Jadi istri orangnya di depan, kemudian pemudanya lari. Begitu lari, suaminya ngeliat, dikejar. Cuman suaminya nggak bawa apa-apa, nggak pakai apa-apa, ngejarnya pakai kaki. Jadi berlari mengejar kuda lari. Kejar-kejaran, Pak. Kira-kira kena nggak? Perkiraan ibu bapak kena nggak? Enggak ya. Ada Nabi Isa. Nabi Isa aneh, ngelihat orang ngejar orang yang naik kuda. Akhirnya di stop. Stop Mas. Stop dulu Mas, stop. Berhenti yang naik kuda. Aku aneh nih, orang naik kuda dikejar sama orang yang pakai kaki. Terus si suaminya juga di stop lagi. Stop Mas, stop. Stop dulu. Orang jelek ngos-ngosan, kira-kira gimana Pak? Orang jelek ngos-ngosan di stop. Apa kata Nabi Isa? Bentar, ada yang aneh ini. Mas, kenapa ngejar orang yang naik kuda? Itu istri saya, Pak. Istri saya dibawa lari orang. Oh, itu istrinya. Nabi Isa pun gak percaya itu istrinya, karena jelek sama cantik. Tapi akhirnya Nabi Isa berusaha untuk mendamaikan. Bu, turun. Mbaknya turun. Begitu turun ditanya, Mbak, ini kata orang ini katanya Mbak istrinya, bener nggak?
Suaminya Mbak yang mana? Yang lari-lari apa yang naik kuda? Terus jawabnya, yang naik kuda itu suami aku. Oh, bener? Bukan, suaminya aku. Akhirnya Nabi Isa ngomong lagi, Mbak, sekali lagi, kalau Mbak bohong sama saya doain Mbak mati. Tapi kalau Mbak jujur, saya doain panjang umur. Sekali lagi saya tanya, suamimu yang mana? Yang naik kuda apa yang berlari? Terus istrinya jawab, yang naik kuda. Langsung mati, Pak. Tuh. Makanya ibu bersyukur Nabi Isa nggak kecicadas. Oh. Kalau Nabi Isa kecicadas kira-kira banyak tuh, cung. Bersyukur Bu. Makanya Nabi Isa diangkat oleh Allah, tidak punya istri. Tapi nanti menjelang akhir Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah dan nikah dengan orang Quraisy dan beranak pinak. Nanti kita undangan Pak. Ya. Nanti ketemu Nabi Isa. Tapi kalau yang doyan bohong jangan ikut. Nanti bisa didoain mati, ya. Untung Pak. Itu Nabi Isa. Ya. Subhanallah, itu Nabi Isa. Begitu Nabi Isa sabar, masuk kategori ulul azmi, tapi Nabi Isa punya sifat buruk, yaitu mendoakan istri yang pembohong untuk mati. Sehingga kata Nabi Isa, aku tidak bisa membantu kalian. Coba temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerudu gitu orang Pak, datang mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu melihat Nabi Muhammad dari jauh itu sudah berlari-lari Pak. Berlari-lari, umatku, ta'al, kesini, aku yang diperintah oleh Allah, aku yang diberi mandat oleh Allah untuk menolong kalian. Itu namanya syafaat Pak. Ya. Tapi yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah adalah orang yang seperti Rasulullah. Apa itu? Berbuat baik kepada orang yang baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Bisa tuh. Mau nggak ditolong sama Nabi? Syaratnya naon? Berbuat baik kepada yang baik dan berbuat baik kepada yang tidak baik. Ustadz, aku itu aslinya baik kalau dianya baik, tapi kalau dianya jahat, aku lebih jahat daripada dia. Nah, itu bukan orang baik. Orang baik itu dibaikin ya baik, dijahatin yang tetap baik. Ayat di dia nuk itu. Ayat alhamdulillah. Itu Ibu. Makanya kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah. Umat Rasulullah itu ranking 1, yang pertama kali masuk surga dan yang pertama kali masuk taeta. Ya, ranking. Makanya dikasih keistimewaan oleh Allah. Apa keistimewaannya? 1, kalau ibu punya niat baik, kalau bapak punya niat baik terus tidak jadi, dihitung. Wah, 1. Dari pagi ibu pengen hadir ke pengajian, ada tamu nggak jadi, dihitung ibu ngaji 1. Tuh, karena umatnya nanti. Jadi hadir ke pengajian, dihitung 10 kali hadir ke pengajian. Tuh enak tuh Bu. Nah, itu. Ibu merencanakan besok mau ngerumpi. Ngerumpi tahu? Naon, ngerumpi Sundana naon?
ngomongkan batur. Udah berjanji, udah WA, nanti jam 11 menjelang zuhur mau ngomongkan batur, aya berita anyar, ada berita baru. Nggak jadi. Ibu ditulis pahala 1. Kret. Tuh. Enak kan? Jadi ngomongin jam 11 udah ngumpul, ibu udah ditunggu sama teman-teman. Mana berita baru nak? Tahil berita baru nak. Cerita sambil ngopi. Apa langsung ditulis dosa? Tidak. Ditunggu 1/4 hari. Ditunggu 6 jam. Kalau 6 jam belum minta maaf sama orangnya, baru ditulis. Tapi kalau sebelum 6 jam minta maaf sama orangnya, tidak ditulis dosa. Tapi ayat orang ngomongin terus minta maaf. Ayat Pak Lurah, saya tadi ngomongin Pak Lurah, mumpung baru 4 jam aku minta maaf ya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya. Engkewe lebaran Ustaz, lebaran udah kadar luasa bu ya. Sampai 6 jam nggak minta maaf, ditulis dosa. Kerap gitu. 10 jam berikutnya ketemu orang yang minta maaf, dikurung buka, diampuni. Tuh. Itu umatnya Nabi Pak. Makanya kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad ya. Ibu bersyukur teh. Masa ngaji ngantuk bersyukur. Ngantuk teh. Alhamdulillah ya. Diminum dulu Bu, ada kan airnya? Habis. Ya udah saya dulu ya. Saya kayaknya haus dari tadi. Bismillah. Jadi yang dipandang berpahala ada berapa? Ada 5. 1, melihat Ka'bah. Yang kedua, melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pernah ketemu Rasulullah? Belum. Tapi sering baca sholawat? Sering. Kalau Bapak Ibu sering baca sholawat, rutin, ikhlas, istiqomah, insya Allah menjelang ajalnya Allah impikan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Mudah-mudahan kita rajin sholawat ya Pak ya. Terus yang ketiga, tadi yang pertama melihat Ka'bah, yang kedua melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya melihat Al-Qur'an. Bapak, Ibu pernah melihat Quran? Pernah, berarti nggak sering ya. Pernah. Orang yang membaca Quran itu ngobrol dengan Allah Pak. Kalau kita pengen ngobrol dengan Allah, bacalah Quran, karena Quran itu adalah kalamullah. Gitu. Ustadz, saya sering baca Quran tapi saya nggak ngerti. Tidak apa-apa. Ibu punya bayi sering diajak ngobrol nggak bayinya? Bayi ngerti nggak yang ibu omongin? Enggak. Ibu juga nggak ngerti apa ngomongnya bayi. Karena sering diajak ngomong, lama-lama ngerti. Itu ya Bu ya. Makanya ibu-ibu biasanya paling sabar, beda sama bapak-bapak ya. Bapak-bapak lagi ngopi nih di depan rumah, lagi ngopi pagi-pagi. Karena punya anak kecil, ibunya repot. Ibunya di belakang lagi nyesel. Terus anaknya simpen di sebelah bapak. Lama-lama mencret, anak tecret gitu. Mencret tahu nggak? Suka naon mencret? Iya. Tuh kira-kira bapak ditangani sendiri apa manggil mamahnya?
Teriak, mah aya naon tam merecet gitu. Manggil mamahnya, terus bapak pindah nggak duduknya, tuh bapak. Anaknya sendiri mencret, pindah sambil pegang hidung, duduknya pindah. Tapi ibu luar biasa, ambil, diberesin ya bu ya. Udah selesai, simpen lagi sama bapaknya, simpen lagi sama bapaknya. Itu perjuangan ibu, luar biasa ya bu ya. Balik lagi ya. Jadi baca Quran itu penting. Kalau sempet tiap hari. Sebab orang yang bisa baca Quran belum tentu diberi kesempatan oleh Allah untuk baca Quran. Belum tentu. Orangnya bisa baca Quran tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk baca tiap hari. Betul tidak bu? Nah makanya kita minimal melihat Al-Quran gitu. Kalau lagi sibuk, bapak sholat ke masjid, lihat Quran masih ada enggak, ambil Quran dibuka masih ada enggak tulisannya. Kalau masih ada tutup lagi, pergi. Saking pentingnya melihat Quran. Sebab suatu ketika Quran tidak ada tulisannya pak, gitu. Nanti kalau sudah mendekat hari kiamat, Quran tidak ada tulisannya. Ya, makanya Quran menyebut hudal lil muttaqin. Apa artinya, Pak? Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada lagi ayat bawahnya, hudal linnas. Apa artinya? Petunjuk bagi manusia. Nah, Quran itu petunjuk bagi manusia apa petunjuk bagi orang yang bertakwa? Iya. Udah pinter ya. Ini ngaji kemis kayaknya ya. Jadi Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, bukan petunjuk bagi manusia. Karena ayat itu berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ya, orang yang bertakwa manusia bukan. Nah itu. Kalau manusia belum tentu menggunakan Quran. Tapi kalau orang yang bertakwa pasti menggunakan Quran. Makanya Quran menyebutnya hudal lil muttaqin. Gitu. Setuju tidak? Setuju. Udah capek belum Pak? Belum. Ini baru berapa tadi? Baru 3. Kira-kira terusin nggak? Terusin ya. Yang keempat, apa yang keempat? Melihat orang tua. Melihat siapa bu? Melihat orang tua itu berpahala. Nabi pernah kedatangan tamu. Kata tamunya Nabi, ya Rasul, hari kiamat teh kapan? Apa jawabnya Rasul? Aku tidak tahu hari kiamat teh kapan. Kalau tandanya, kalau tanda-tandanya aku tahu. Apa tandanya ya Rasul? Apabila ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Apabila ada orang tua yang sudah tidak sayang lagi sama anaknya. Itu tanda hari kiamat sudah dekat. Saya tanya sama bapak ibu, sayang gak sama anak? Kurang keras, sayang gak sama anak? Kurang keras, sayang gak sama anak? Coba saya buktikan. Pulang dari sini, ibu muntah-muntah. Pulang dari sini muntah-muntah. Kata suaminya, mah periksa tuh ke dokter, muntah-muntah gitu mah. Tapi udah malam pak, ayo periksa. Periksa pak. Pas nyampe dokter tuh kata dokternya, bu, ibu teh positif hamil. Ibu positif hamil. Itu ibu bilang alhamdulillah apa astagfirullah?
Laporan ke suaminya yang lagi nunggu di depan. Kunaon mah? Pak, maaf Pak, kata dokter aku positif hamil. Tuh bapaknya bilang astagfirullah apa? Subhanallah apa alhamdulillah? Astagfirullah mah, kok bisa? Kan udah minum pel. Iya Pak, saya kemarin lupa nggak minum. Goblok. Istrinya digoblok-goblok. Ngerti tidak? Kalau orang dulu anaknya 7, orang dulu anaknya 7, istrinya muntah-muntah, suruh periksa ke dokter. Kata dokternya, Bu, ibu positif hamil. Alhamdulillah dok, saya masih bisa. Gitu. Pulang ke rumah, laporan ke suaminya, dapat berita, Pak, aku hamil Pak. Alhamdulillah mah. Tuh seneng orang dulu. Ya Bu ya, ibu orang dulu apa orang sekarang? Itu tandanya belum lahir sudah dibenci, apalagi sudah lahir. Ridhonya Allah kepada anak nunggu ridhonya orang tua kepada anaknya. Dan ini terjadi ibu ya, bahkan ada yang sampai digugurin ya. Orang sana itu begitu Bu, digugurin, berarti nggak seneng sama anak. Tadi ibu bilang sayang sama anak, sayang, kurang keras, sayang. Pas positif hamil, innalillahi, kok aku bisa hamil ya? Ya ibu ngapain bisa hamil? Gitu. Ibu ya, kalau kita pengen punya anak yang sukses, kita harus senang sama anak. Harus senang sama anak. Ustadz, anak aku nakal, walaupun anaknya nakal, tetap senang, tidak boleh marahin anak. Orang tua yang marahin anak sama dengan marahin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak itu titipan Pak. Yang biayai Allah, bukan bapak. Bapak dulu waktu masih sendirian nggak punya motor, pas punya anak punya motor. Bapak waktu masih bujangan belum punya rumah, pas punya anak punya rumah. Ibu waktu masih sendirian, masih gadis nggak punya gelang, pas punya anak punya gelang. Berarti siapa yang ngasih gelang? Anak ibu. Belum punya rumah, pas punya anak dikasih, siapa yang ngasih? Kenapa anaknya dimarahin? Jangan sedih begitu Bu, aku nggak tegang lihat. Sedih sedih itu ya. Jadi sayang sama anak, bener Pak, sayang sama anak. Kalau nanti pulang istri bapak muntah-muntah terus periksa katanya positif hamil, bapak alhamdulillah nggak jawab. Ya Allah, masa masih segini, udah segini masih punya yang kecil, ya nggak apa-apa. Orang bapaknya juga mainan malamnya. Gitu. Ya Pak ya. Laisa minna man lam yarham saghirona wa yuwakkir kabirona, kata Nabi. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, orang tua yang tidak sayang sama anaknya, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu tidak diakui oleh Nabi. Jadi kalau kita nggak sayang sama anak, tidak diakui nanti pada hari kiamat ibu.
Semua orang berbondong-bondong mencari syafaat Rasulullah, kita dicuekin. Kenapa? Dulu waktu di dunia tidak sayang sama anaknya. Ya, makanya saya paling aneh kalau ada orang tua bertengkar sama anaknya. Paling aneh, orang bikin sendiri ya, aneh jadinya. Ya Pak ya, setuju tidak? Sayang sama anak. Kalau anak kita pengen soleh, bicarakan yang baiknya, jangan pernah bicara kesalahannya. Kita kebanyakan sama anak ngomong yang salahnya, betul nggak Pak? Kalau anak nakal, omongin nakalnya, jangan, omongin yang baiknya. Apalagi suaminya bilangnya begini, "Mah, tuh anakmu mirip sama kamu." Nah itu nuduh. Istrinya ridho nggak digituin? Yang ada ya kayak kamu mas, aku mah baik. Nah gitu, jadi bertengkar. Ya, apalagi perempuan ibu. Kalau perempuan biasanya lebih rewel, apa lebih diem? Lebih rewel ya Pak ya. Tapi Bapak kalau punya istri rewel, jangan pernah dinasehatin Pak. Nggak boleh. Istri yang rewel itu sakti. Ya, rewel itu kayak gatel, tahu gatel Pak? Gatel itu kalau digaruk-garuk bertambah. Jadi kalau punya istri rewel, senang Pak. Harus senang. Kok senang tadi? Iya. Istri yang rewel itu biasanya sakti. Sakti gimana tadi? Jarang sakit Pak. Coba. Jarang sakit. Ya, sehat terus. Seneng nggak Pak kalau istrinya sehat terus? Seneng kan ya? Nggak ngeluarin duit buat berobat. Ya, jadi syukuri kalau istrinya rewel. Terus pantes istri rewel tuh pantes karena dulu asalnya juga dari ibu Hawa. Kalau Hawa kan gini, Hawa, gitu kan Bu ya. Kalau Adam kan Adam. Tuh, makanya suami banyaknya diem. Karena turunan Nabi Adam gitu. Ya. Kalau istri doyan ngomong karena keturunan Hawa tuh. Jadi pantes Pak. Makanya biasanya keluargaan yang mati duluan siapa? Suami ya. Kenapa suami yang mati duluan? Tekanan batin ya. Tekanan batin. Ya. Terus biasanya istri mah cepet gemuk ya. Seneng kan? Gitu. Suami mah tekanan batin gitu. Ya. Setuju nggak Bu? Setuju. Nabi Muhammad itu kalau mau ngomongin istri izin Pak. Izin. Ma, aku mau ngomong Ma. Kita pun begitu kalau ngomongin istri harus izin Pak. Ma, aku mau ngomong. Nggak, sibuk. Jangan diterusin. Ya. Paling susah ngajarin istri sendiri Pak. Bener nggak Pak? Bener Pak. Susah. Saya juga gitu susah. Saya udah pakai sorban begini. Terus istri panggil mak tadi ya. Assalamualaikum. Lari Pak. Nggak mau dengerin. Ya. Itu. Jadi paling susah. Jadi caranya gimana Ustaz? Doakan. Yang paling gampang doakan. Gitu. Asal jangan ketemu Nabi Isa. Ya. Ya, jangan ketemu Nabi Isa. Ya. Balik lagi. Jadi nomor 3, nomor berapa tadi? Nomor 4. Apa nomor 4? Melihat orang tua. Anak yang berkunjung silaturahmi kepada orang tuanya, Allah beri pahala haji Pak. Subhanallah.
Anak datang ke orang tuanya, Allah beri pahala haji 1. Anaknya dapat pahala haji, orang tuanya pun dapat pahala haji. Haji mabrur. Subhanallah. Makanya kalau orang tuanya dekat, sering datang Pak. Sering datang ya. Duit datang, silaturahmi, cari nasib baiknya, tanya, Pak udah makan Pak? Gitu. Belum. Emang kamu kesini bawa nasi? Enggak, nanya doang. Enggak apa-apa ya. Siapa yang membahagiakan orang tuanya, Allah jamin hidupnya sejahtera sampai anak turunannya. Bapak Ibu tahu bajingan tengik, tahu nggak? Saking lamanya jadi bajingan, jadi tengik. Kalau dia ngurus orang tuanya, hidupnya sejahtera walaupun bajingan tengik. Jadi siapapun orang yang ngurus orang tuanya, hidupnya bahagia walaupun dia orang non muslim. Ngurus orang tuanya, memperhatikan orang tuanya. Kita pengen gak diperhatikan anak? Anak itu gantian Pak. Masih kecil anak, sudah gede teman, sudah tua kitalah orang tuanya, menjadi kitanya, anaknya jadi orang tua kita. Ngerti gak Pak? Masih kecil itu nak, pegangan nak, nanti jatuh. Di belakang ya Pak ya, naik motornya. Udah gede, yang di belakang kita, anak di depan yang nyetir. Anak bilang, "Ma, pegangan nanti mamah jatuh." Tuh. Kadang-kadang kalau anaknya laki-laki gantian jaket, bener nggak Pak? Kalau anaknya perempuannya gantian kerudung, ya. Kadang-kadang bedaknya juga barengannya Bu ya. Sampai habis bedaknya, dipanggil tuh anak, "Nak, sini nak, ada apa Ma?" "Ini bedaknya habis sama kamu." "Iya." "Yang ini jangan, yang ini senengan bapakmu." Ngerti nggak Pak? Itu ya Pak ya. Jadi gantian, orang hidup itu gantian. Makanya ada orang yang nasibnya buruk Pak. Waktu kecil dimarahin bapaknya, udah gede marahin istrinya, udah tua dimarahin anaknya, udah mati dimarahin malaikat mungkar nakir. Itu orang nasibnya nggak enak dari kecil sampai mati gitu. Ya. Ada yang model begitu ya Pak ya. Kecilnya aja udah dimarahin sama bapaknya, sama ibunya. Udah gede ganti yang marahin istri. Dimarahin tiap hari itu. Ya. Sampai dari pagi sampai sore nggak dikasih kopi Pak sama istrinya itu. Bapaknya gogoleran, diranjang, di balai. Balai tahu balai? Balai itu apa ya Sundanan? Dipan kecil. Gogoleran itu. Istrinya nggak ngasih kopi, nggak ngasih apa. Untung ada tamu. Untungnya ada. Assalamualaikum, tamu. Salam. Tuh istrinya bikin kopi, 1 apa 2? 2. Makanya alhamdulillah. Untung ada tamu. Biasanya temannya kopi ada rangginang, bener nggak Pak? Oh itu. Tuh terus istri juga mendadak baik. Kan tamunya diobrolin yang baik. Tamunya pulang sambil beresin kopi sama rangginang utang di tengah sebelah. Pusing deh. Jadi ayat tuh kita ayat deh. Masya Allah komplit. Ya. Kasihan ya Bu ya, jangan. Balik deh. Jadi orang bisa melihat orang tua kita menjadi pahala kalau hati kita juga baik Pak.
Dalam diri kita itu ada dua hal yang selalu bermusuhan. Irodatu fin nafsi irodatani wa huma diddani. Di dalam diri kita itu ada dua hal yang selalu kontroversi, selalu bertengkar. Apa itu? Yang pertama adalah irodatu ma siwal haqqi, kehendak tidak ke Allah. Yang satunya wa irodatul haq, kehendak ke Allah. Satu pengen menuju Allah, yang satu tidak pengen menuju Allah. Bertengkar. Makanya dalam pewayangan itu ada perang Brata Yuda, ada Pandawa 5, ya Pak ya. Pandawa 5 itu satu siapa? Yudhistira. Senjatana naon? Kalimah sada. Yang kedua Bima atau Broto Seno. Senjatana gada sama kuku Bima. Lain kuku Bima ya. Panca. Terus yang ketiga Arjuna atau Janaka ya, lanange jagat. Arjuna tuh paling ganteng ya, karena Arjuna rajin puasa. Istrinya 18. Wih, banyak ya Pak ya? Berapa istrinya Bu? Tapi semuanya istrinya taat. Luar biasa itu Arjuna itu. Istrinya semuanya taat, yang penting diakui menjadi istri Arjuna. Subhanallah Pak. Makanya banyak orang yang mencari Arjuna, banyak anak mencari Arjuna. Berarti nyari siapa? Bapaknya. Jadi kalau habis nikah, udah punya anak, tinggal. Nikah lagi, punya anak, tinggal. Tapi semua istrinya nerima, semua. Yang penting diakui istri Arjuna. Subhanallah. Makanya disebut lanange jagat. Ya, pengen tahu rahasianya Pak? Sering puasa. Arjuna tuh seneng, tapi jangan ngomong sama mamanya, bahaya dong. Ya, 18 tuh. Punya senjata namanya, iya, dia ahli mana. Padahal nggak begitu ganteng Arjuna itu, cuman mampu membuat seorang istri menjadi nyaman. Tuh, makanya para istri seneng. Ya Bu ya, Ibu kalau dimanjain suaminya seneng nggak Bu? Seneng banget. Makanya istri suka bilang, suamiku bagaikan malaikat. Iya. Kenapa? Arjuna. Iya. Istri Arjuna ada yang cerewet, siapa namanya? Sri Kandi. Makanya tadi saya bilang istri yang cerewet itu sakti. Sri Kandi itu sakti. Beda sama Drupadi. Drupadi itu taat sama suaminya tuh, gitu. Itu Drupadi, ya. Itu Pak. Paham tidak Pak? Jadi yang ketiga siapa? Arjuna. Yang keempat Nakula. Nakula sama Sadewa kembar. Ini simbol seorang yang pernah ke Mekah. Makanya Nakula dan Sadewa itu kaya Pak. Kaya ya, makanya tadi saya bilang orang kalau sudah pernah ke Mekah insya Allah kaya. Ya, saya doakan ibu yang belum pernah ke Mekah mudah-mudahan bisa ke sana ya. Ya, pertama niat dulu, nabung sehari sebulan 25.000 ya. Bisa 25.000 nabung. Terus berangkat nak kapan? Ya. Dipaksain 25.000. Kapan Ustaz? 25.000 sebulan, ayeuna 35 juta. Terus berangkat nak kapan? Jangan bilang berangkat kapan. Karena yang berangkat ke sana panggilan dari Allah.
Ya Pak ya. Gitu. Terus? Nah, tadi udah 5 Pak ya. Itu baru 4, 5. Enggak, maksudnya tadi Pandawa 5. Pandawa 5-nya ada 5, udah selesai kan? Yudhistira, makanya pemimpin itu di sini Pak. Yudhistira pemimpin itu. Nah, Pak Kepala Desa itu di sini. Jempol itu gampang hubungan dengan gampang itu. Iya kan? Tapi kalau ini susah ke sini. Perlu perjuangan. Itu pemimpin, Pak. Makanya pemimpin tuh luas ke atas bisa ke bawah, bisa nyambung semua. Ya, makanya harus punya senjata. Apa senjatanya? Kalimat saja. Itu senjatanya. Ya. Mudah-mudahan suami kita begitu, Bu. Amin. Yang ketiga mau nggak suami, Bu? Nggak mau. Yang ketiga siapa, Bu, tadi? Kenapa nggak mau? Capek deh. Ya. Ya. Perang terus, Pak, ini. Di dalam diri kita tuh perang terus antara ingin ke Allah dengan ingin ingin ke Allah dengan ingin tidak ke Allah. Selalu berperang. Sampai kapan kata Nabi? Ila an yutimma arba'una sana. Sampai dengan umur kita 40 tahun. Makanya kata Nabi, man balagho arba'ina sanatan falam yaghlib khairuhu sarrahu falyatahazzad ilan nar. Kalau orang umurnya sudah 40 tahun tapi masih condong kepada keburukan, maka siap-siap untuk masuk nerakanya Allah. Jadi umurnya berapa, Pak? 40. Jadi perang Bratayuda itu di sini sampai umur 40. Kalau sampai 40 masih condong kepada keburukan, masih nggak mau masuk ke masjid, masih susah untuk dengerin pengajian, masih susah untuk sodako, masih berat untuk berbuat baik kepada orang yang tidak baik, maka jelas adresnya falyatahazzan ilan nar. Siap-siap untuk masuk nerakanya Allah. Itu, Pak. Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam ditepuk tangannya, punggungnya yang sebelah kanan, maka muncullah ruh yang warnanya putih. Apa kata Allah? Haula'i ilal jannah. Ini calon masuk surga. Terus ditepuk lagi ruhnya, punggung Nabi Adam sebelah kiri, maka munculnya ruh berbaris warnanya hitam. Maka Allah bilang haula'i ilan nar, calon-calon penghuni. Jadi neraka dan surga sudah ditentukan oleh Allah, bukan? Sudah ditentukan oleh Allah. Nama-nama penghuni surga sudah ada di sana, dan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hafal semua nama-nama penghuni surga. Kita ngapalin nomor HP anak aja nggak hafal-hafal, bener nggak, Pak? Nabi Muhammad itu hafal seluruh penghuni surga, Pak. Subhanallah. Makanya mudah-mudahan kita diakui umatnya Nabi. Caranya gimana tadi? Berbuat baik kepada yang baik, berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Ya, caranya seperti itu. Ya. Jadi batasannya berapa, Pak? 40 tahun. Wah, Ustadz, saya mah masih kurang dari 40. Tenang ya, jangan tenang. Siapa tahu lebih dulu diangkatnya. Ya. Terakhir ya, Pak ya. Satu tadi apa? Melihat Ka'bah. Yang kedua, melihat baginda Rasul. Yang keempat, melihat Al-Quran. Yang kelima, keempat, melihat orang tua. Yang kelima, ternyata melihat pasangan hidup kita. Istri melihat suami, suami melihat istri. Berpahala ibu. Ibu gampang gak ngelihat suami?
Gampang, bener? Bener? Gampang itu kalau lagi akur. Kalau lagi sebel, anaknya bilang, mah itu bapak datang. Aduh, si penyakit datang deh. Ternyata ngelihat wajah suami teh gampang-gampang susah ya Bu ya. Kalau lagi seneng banyak duitnya, gampang nggak ngelihatnya Bu? Betul Pak. Kan? Bapak pun begitu. Kalau lagi sebel lihat istri ya nggak mau ngelihat ya. Sebel bawaannya. Bahkan ada Pak, Ibu, setiap asar orang itu bertengkar. Pulang kerja, nyampe rumah bertengkar sama istrinya tiap hari. Tapi tiap hari pagi-pagi rambutnya basah. Gitu. Maksudnya apa gitu ya? Gitu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, ya. Mampu melihat suami, mampu melihat, makanya yang dilihat itu kebaikannya. Kalau orang lihat keburukannya semuanya benci. Jadi kalau ibu ngelihat suami lagi, Bu, dipanggil diam aja. Pengen nggak punya suami yang jujur, yang keras? Pengen gak punya suami yang jujur? Ibu siap suami ibu ngomong sejujur-jujurnya? Siap tuh? Tadi bilang pengen. Sekali lagi, pengen gak Bu punya suami yang jujur? Oh gitu, tergantung ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, suami ibu jujur, istri pun jujur, tapi siap menerima kalimat yang sejujur-jujurnya. Ya. Terakhir Ibu, ada satu kalimat yang Rasulullah sangat ditakutkan terjadi pada umatnya. Apa itu? Man ayyaro akhahu bidzanbin. Barang siapa yang bercerita buruk tentang saudaranya bidzanbin, sebab dosa yang dilakukannya. Apa kata Nabi? Lam yamut hatta yakmalahu. Orang itu tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum orang itu bernasib yang sama. Ulangi ya Bu ya. Jadi kata Nabi, man ayyaro akhahu, barang siapa dia bercerita buruk tentang saudaranya yang berdosa. Contoh, ada ibu punya saudara, bapak punya saudara kena stroke, mulutnya kena stroke. Terus bapak cerita tuh si itu kena adab itu. Dulu waktu jayanya nyakitin banyak orang. Bercerita. Apa kata Nabi? Lam yamut hatta yakmalahu. Dia tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum nasibnya sama. Tuh, makanya kita nggak boleh cerita buruk tentang saudara kita. Kalau sudah tahu, udah telan sendiri Pak. Gitu. Hatta, kenapa kalimatnya pakai hatta? Karena tidak terjadi sama kita saja. Kalau kita selamat, anak kita yang kena. Kalau anak kita selamat, cucu kita yang kena. Makanya bapak ibu jangan aneh. Bapaknya bagus, istrinya bagus, kok anaknya begitu ya? Nah itu bisa dari kakeknya. Itu Pak. Itu yang kita takutin. Makanya kita stop laknat Allah. Itu namanya laknat Allah. Laknat Allah itu 7 turunan Pak. 7 turunan. Ya, makanya stop sama kita. Caranya gimana? Kitanya dimulai jadi orang yang baik. Gitu. Jangan suka ngomongin orang.
Dosa yang susah diampuni, dosa yang susah ditobati adalah ngomongin orang. Itu. Ya, makanya ada satu keterangan, tapi Bapak hati-hati dengerinnya, jangan salah paham. Berzina 30 kali dengan ngomongin orang sekali itu lebih berat dosanya daripada ngomongin orang 1 kali. Bapak jangan ketawa dulu, nanti Bapak, oh kalau begitu, kalau begitu jangan. Itu pun dosa besar. Artinya apa? Kalau ngomongin orang susah ditobatin, karena hubungannya dengan manusia. Tapi kalau kesalahannya dengan Allah, kita bisa tobat dimanapun, karena Allah selalu ada. Itu maksudnya. Ya Bapak Ibu. Makanya kumpul dengan orang dengan tidak kumpul dengan orang itu dosanya banyakan mana? Kumpul dengan orang dengan tidak kumpul dengan orang itu mendingan mana gitu aja deh. Kalau begitu mending nggak kumpul dengan orang. Siap nggak hidupnya sendirian, nggak nikah sendirian, lama-lama mati sendiri. Ya. Kumpul dengan orang 1 jam tidak berdosa, Allah beri pahala 40 tahun kebaikan. Itu. Jadi mending kumpul dengan orang tapi tidak berdosa. Kumpul dengan orang itu bisa aja menghilangkan pahala Pak Ibu. Masjid Al-Ula lagi dibangun. Rumah Bapak depan masjid. Terus Bapak teh nyumbang semen 50 sak, banyak apa sedikit Pak? Laporan ke DKM, aku nyumbang semen 50 sak. Iya, terima kasih Pak. Terus Bapak teh duduk di depan. Tiba-tiba saudara Bapak datang. Kang, itu Masjid Al-Ula lagi dibangunnya. Iya. Kok Akang nggak nyumbang sih? Kang, punya harta banyak percuma Kang kalau nggak amal jariah. Amal jariah orang di depan mata. Itu lagi dibangun, nyumbang kayak semen kayak apa kayak. Tuh Bapak diomongin kayak gitu kira-kira ngomong nggak? Enaknya ngomong apa? Diem aja. Ngomong hilang pahalanya. Nah, ya. Kang, denger nggak aku ngomong? Denger deh. Coba ada nih. Itu ada semen kan di depan masjid ada. Coba hitung berapa? 50 Kang. Eta teh tuh. Hancur Pak. Pahalanya hancur. Itu. Jadi kumpul dengan orang bisa dosa, bisa ngilangin pahala. Saya tanya sama Bapak sama Ibu, yang mencatat amal baik siapa? Malaikat Raqib. Yang mencatat amal buruk? Malaikat Atid. Kalau kitanya mati, 2 malaikat nganggur apa masih kerja? Ulangi lagi. Ibu dengar gak yang belakang? Malaikat yang nyatat amal baik siapa Bu? Raqib. Yang nyatat amal jahat? Atid. Kalau kitanya mati, ini 2 malaikat nganggur apa masih kerja? Masih kerja. Ngerjain apa? Nganggur. Kasihan, suruh kerja di Pasifik. Masih kerja Ibu. Ngerjain apa Ustadz? Asar. Asar itu bekas yang kita lakukan, kebaikan ataupun keburukan. Contoh, di Cicadas tidak ada jamiah yasinan. Terus Bapak mensponsori, jadilah jamiah yasinan. Terus mati. Jamiah yasinan masih berjalan, maka malaikat Raqib nganterin pahala. Nah,
Jamiah Yasinan masih berjalan, bahkan jamaahnya tambah banyak, alhamdulillah. Begitu juga malaikat Atid, dia juga nganterin dosa. Dosa naon malaikat? Jamiah Remi. Jamiah Remi yang Bapak dulu sponsori jadi ketuanya, masih berjalan istiqomah setiap malam Ahad, malah jamaahnya tambah banyak, dosana. Itu ya. Bapak punya anak 10, senang apa susah? Senang apa susah? Punya anak 10, semuanya baca Quran malam hari. Malaikat Raqib nganterin pahala. Anak 10 haji semua, kasih pahala haji. Ini pahala haji. Malaikat, aku belum haji, anak-anakmu 10 semua naik haji. Malaikat Atid juga nganterin dosa. Dosa ciu. Anakmu 10 nenggak tiap malam. Itu. Makanya hati-hati punya anak juga. Caranya gimana Ustadz? Kitanya dulu harus baik. Kalau kitanya baik, insya Allah anak kita baik. Kalau kitanya tidak baik, anak kita pun tidak baik. Ya Pak ya, hati-hati. Kalau ada orang meninggal, maka ruhnya keluar, dan nanti dia balik lagi ngikuti pasaran ketika kita digotong ke kuburan. Begitu masuk kuburan, ruh juga masuk untuk menjawab pertanyaan kubur. Jadi yang menjawab pertanyaan kubur itu ruh dan jasad. Begitu kita pulang, yang nganter ruh pun ikut pulang ke Cicadas, pulang ke rumahnya. 1 bulan di rumahnya, duduk di depan tidak ada yang nyapa, pindah ke belakang tidak ada yang nyapa, pindah ke kamar tidak ada yang nanya. Itu ruh Pak. Ngapain Ustadz ruh sebulan di rumahnya? Nungguin sesuatu yang tidak penting menurut yang hidup, tetapi penting untuk yang mati. Apa itu? Warisan. Makanya pembagian warisan tidak boleh lewat 1 bulan. Ya Ustadz, kalau sebelum sebulan terus aku ngomongin warisan, katanya kamu orang kuburan bapakmu masih basah udah ngomongin warisan. Salah itu Pak. Cepet-cepet beresin warisan. Gitu. Kenapa? Sedih mayat ruhnya kalau 1 bulan belum beres. Makanya yang paling bagus jangan ninggalin warisan. Warisan itu la barokata, la khairo, tidak berkah dan tidak baik. Terus caranya gimana Ustaz? Sebelum mati dibagiin. Jangan nunggu cengap-cengap atau cengap-cengap. Kita masih sehat, umurnya sudah di atas 50, panggilin anak-anaknya. Nah, tuh mobil buat kamu. Jangan dipanggil bareng satu-satu, karena kita yang tahu kesusahan anak. Anak yang nomor 2, rumah atas nama kamu, nanti balik nama. Tuh sawah yang sebelah buat adikmu yang masih kecil, itu di depan ada ruko, jangan dijual, eta milik orang lain. Iya milik orang masa dijual. Itu. Ya Pak ya. Masih yang punya warisan, bagiin sekarang. Cepet, kasihan itu, apalagi sudah tahun-tahunan. Ya, ruh balik lagi selama 1 bulan, nunggu di kubur setahun, nunggu orang yang masih berkunjung ke kuburannya. Itu nunggu teman-temannya yang mau mendoakan di makamnya setahun Pak.
tungguin. Kalau sudah setahun nggak ada yang datang, udah langsung ke alam barzakh. Ya, mudah-mudahan itu nasib kita, Pak, bukan cerita. Kita nanti seperti itu. Ya, makanya mulai dari sekarang tanamkan baik pada orang yang baik, baik kepada orang yang tidak baik, biar nanti Nabi kita memberikan syafaat. Ya, 5 udah selesai. Yang pertama melihat Ka'bah, yang kedua melihat Rasulullah, yang ketiga melihat Al-Quran, yang keempat melihat orang tua, yang kelima melihat pasangan hidup kita. Mulai hari ini Bu, Pak, pulang ke rumah tuh senyum sama mama, sama suami, ya, mah, gitu, ya, bisa ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat ya. Doa, langsung doa. Doanya saya ya apa? Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Kenapa doa ini yang harus dipanjatkan? Manusia itu asalnya 0 ya, ini yang belum tahu. Manusia itu tadinya tidak ada, dijadikan oleh Allah jadi satu gede-gede pengen kawin, akhirnya kawin jadi 2, suami dan istri. Dibolak dibalik kalau malam akhirnya hamil ya, terus punya anak, jadi berapa? 3. Habis 3, 2 lagi. Anak itu kalau udah gede, kalau laki-laki punya rumah sendiri, bawa istri, ya. Kalau anak kita perempuan dibawa suaminya. Jadi balik lagi berdua. Nah, lama-lama yang 2 ada yang mati. Biasanya bapaknya dulu apa ibunya dulu? Ya, pokoknya salah satu lah mati. Berarti kembali satu. Ini satu lama-lama anaknya nggak tega. Bapak, daripada di rumah sendiri saja, ikut aku ke Surabaya. Di Surabaya kepanasan, mati tuh, 0 ya. Nah, makanya doa ini mudah-mudahan menjadikan 3 ke atas kita baik, 3 ke bawah baik. 3 ke atas kita, orang tua kita, kakek kita. 3 ke bawah kita, anak kita, cucu kita. Itu Pak ya, makanya doa ini wajib dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.